Selamat siang dan selamat datang kembali di konten Mikey Ball. Dan ya, kali ini gue mau bahas tentang preview untuk matchday minggu ini. Nah, mungkin kalau kalian sedikit bertanya-tanya kenapa background gue beda, jadi gue sementara ini gue pindah dulu bentar. Nggak tahu sampai kapan gue balik ya, semoga cepet lah gitu gue bisa balik, karena ya apa, ada yang sakit gitu, sakit, dan ya lu tau lah akhir-akhir ini ada apa, jadi ya itu sakitnya. Jadi ya mudah-mudahan cepat sembuh, dan ya gue sih semoga gue bisa cepat lagi balik ke atas gitu, bikin konten buat kalian gitu. Jadi sementara gue pindah dulu ke bawah ya, sembari juga ya berdoa semoga ya gue bisa cepat balik ke atas, cepat apa, saudara gue cepat sembuh, dan ya gue bisa balik bikin konten lagi di atas untuk kalian dengan background yang ya mungkin kalian sudah familiar dengan latar belakang yang gue sering pakai. Oke, langsung aja gue mau apa, bahas dulu untuk pertandingan bakal dijalankan untuk minggu ini, weekend ini sih lebih tepatnya ya. uh, Bentar, gue lihat dulu nanti sembari gue nyari ini. Mungkin lightningnya perlu gue benerin karena ya ini lightningnya nggak banget, karena gue lupa bawa lampu tambahan. Jadi ya mungkin di preview gue akan bawain apa ya, gue coba kasih lightning lah yang lebih oke. Tapi sementara ini dulu, nah kita langsung ke La Liga dulu. Villarreal versus Real Madrid. Nah, gue sih jujur memang belum gitu nonton ya Real Madrid kayak gimana, cuman ya gue penasaran aja gitu. Real Madrid ini kadang-kadang ya gue liat dari segi permainan tuh nggak gitu konsisten gitu, karena cuma ngandelin Kroos, Modric sama Benzema doang. Ya tambah lagi dua ya, Casemiro, Alaba doang gitu. Karena ya gimana ya, gue dari segi kualitas individu memang mereka jelas lebih unggul, cuman kalau gue lihat dari segi strategi ya, ketergantungan terhadap 5 orang ini tuh parah banget gitu. Dan ketika salah satu apa mungkin setengah, 3 dari 5 itu nggak ada, ya praktis nyawa permainan Real Madrid udah hilang gitu loh. Dan akhirnya ya mainnya ya cuman dari wing crossing gitu. Ya gue ya, dan wingernya juga aduh, kayak gimana ya gue bilang ya, kadang mereka main bagus, kadang mereka mainnya malah jeleknya minta ampun gitu, kayak Vini, kayak Rodrigo juga. Nah, sementara Villarreal ya gitu buat gue ya, mereka tim mediocre yang cuma ngandelin counter aja gitu. Tapi memang harus diakuin, memang counter yang mereka memang rapi gitu, terutama pas gue nonton mereka lawan Barca itu, memang counter mereka memang rapi banget gitu. Nah, uh, buat gue sih uh, gue harus bilang sepertinya sih mungkin pertandingan bakal berakhir imbang, tapi gue sedikit lebih unggul Madrid sih kalau melihat dari kualitas individu pemainnya ya. Oke, karena udah nggak ada yang apa ya, sebenarnya ada sih satu lagi, Espanyol Barca, cuman ini jam mainnya aduh parah banget dah, jam 3 nggak dah. Terus nah, Union Berlin lawan Dortmund di Bundesliga. Nah, gue harus bilang kalau misalnya Dortmund ini ya, gue bilang dari segi permainan tuh enggak banget, apalagi kemarin lawan Leverkusen itu aduh jeleknya bukan main itu, bener-bener babak pertama hampir gak dapat peluang sama sekali asli. Dortmund ini bener-bener aduh, gue nggak ngerti dah gitu, nggak ada Haaland, kayak mereka mainnya serampangan gitu loh, berantakan lah. Gue lihat dari segi apa ya, skema mereka juga gak jelas itu. Dan lawannya sekarang Union Berlin gitu, yang sebenarnya rada 11-12 gitu loh, bukan 11-12 ya, mungkin dalam artian sebenarnya Union Berlin ini kualitas pemain memang jauh di bawah Dortmund gitu. Cuman kadang Dortmund ini aduh, dari segi permainan tuh kacau banget lah pokoknya kalau nggak ada Haaland. Apalagi Haaland lagi cedera, kayak bisa dimainin dalam beberapa waktu ke depan, gue gak ngerti lagi gitu loh Dortmund harus ngapain gitu. Karena Dortmund gak beli striker pengganti Haaland, nyoba false nine pun juga gak apa ya, gak jalan gitu. Jadi gue gak ngerti deh ini si Marco Rose ini mau apa. Dan lu
kenapa ya, karena benchnya Dortmund ini bukan main bener-bener, ya kelihatan aja kayak contohnya tadi gue bilang Haaland cedera gak ada yang ganti siapa. Malen tuh bukan striker murni, dia tuh lebih ke apa ya, lebih kayak kadang-kadang ngebantu lini tengahnya gitu loh. Kalau gue lihat dari kiprahnya Malen selama dia main di Dortmund gitu. Jadi untuk gue ini pertandingan bakal cukup seru sih, mengingat juga Union Berlin mereka mainnya juga untuk gue lebih pragmatis lah ketimbang Dortmund gitu. Dan ya kalau Dortmund kayak kemarin lagi mainnya, dimana mereka nggak bisa menciptakan peluang, dimana mereka juga nggak bisa berbuat banyak gitu loh, atau mendominasi lah at least, ya bukan nggak mungkin Union Berlin bisa nyuri poin di sini gitu loh. Oke, ini untuk Bundesliga cukup satu ini doang karena yang lain gak gitu seru buat gue. Kita ke Premier League. Nah ini yang buat gue bakal jadi perhatian khusus buat gue, yaitu MU lawan Southampton. Nah MU ini gue bener-bener gak ngerti loh. Memang gue gak nonton pas lawan Brentford kalau gak salah ya, atau lawan Burnley kalau gak salah. Sorry. Cuman ya gue lihat emang kayaknya nih MU ini bener-bener udah gak gitu padu lagi gitu loh, gue bilang kalau dari pandangan gue ya. Dan Southampton pun juga kemarin habis dapat momentum bagus juga gitu, dimana mereka melakukan comeback atas Spurs gitu ya. Spursnya juga jelek banget sih kalau gue bilang. Nah gue nggak tahu MU harus berbuat apa sekarang. Yang jelas kepercayaan diri mereka sekarang lagi menurun drastis. Jadi untuk gue ini bisa berakhir imbang sih kalau gue bilang, kalau MU nggak melakukan sesuatu yang nggak merubah sesuatu gitu. Ya nggak mungkin Southampton bisa aja nyuri poin atau bahkan menang gitu di Old Trafford. Terus kayak Norwich sama Man City enggak lah, gue bahas itu udah berat sebelah banget itu. Dan ya udah gak ada lagi sih. Coba kita ke Serie A. Nah Serie A ini ada dua pertandingan yang gue rasa cukup seru. Napoli lawan Inter dan Atalanta lawan Juventus. Nah kalau Inter ya Inter gitu. Gue lihat kalau mereka main dengan squad utama kemarin pas derby della Madonnina itu memang mereka bisa nguasain jalannya pertandingan gitu. Mereka satu babak bisa mereka kuasain, bahkan Milan nggak dapat apa-apa gitu. Cuman ngider aja, nggak jelas arahnya. Cuman kalau gue lihat dari benchnya pun Inter ini aduh bener, apalagi namanya Arturo Vidal sama Sanchez, mainnya tuh aduh bener-bener deh udah kayak anak hilang, kayak anak ayam hilang gitu, nyari induk gitu. Dan gue lihat Vidal dari pergerakannya juga udah bener-bener apa ya, blenger lah gue bilang gitu. Pas lagi di counter bukannya ngejaga malah dia ke sayap. Nah nggak ngerti lagi lah gue, itu kesalahan positioning yang membuat gue itu harus dibayar mahal sih. Nah Napoli juga gue lihat ya mainnya cuman counter doang gitu loh. Memang itu ciri mainnya mereka gitu. Walaupun gue sebenarnya nggak gitu nonton sih kalau Napoli sih, tapi ya gue sih bilang dari permainan ya sama kualitas pemain harusnya Inter bisa menang. Bukan bisa menang, bisa lebih unggul lah kalau gue bilang lebih tepatnya, karena ya dari mereka sudah membuktikan itu gitu. Tapi ya dalam 1-2 kasus mereka mainnya tuh nggak konsisten. Jadi ya patut ditunggu gimana nanti Inter bisa mengatasi mungkin dari segi permainan mereka. Karena kalau gue lihat dari babak kedua pas udah diganti itu permainannya somehow menurun dan acak-acakan lah kalau gue bilang. Terus kita ke Atalanta lawan Juventus. Nah Juventus ini juga lagi dapat angin seger kalau gue bilang dengan adanya Dusan Vlahovic terutama sama Zakaria. Dan yang paling berasa sih jelas di depan sih, karena di depan bener-bener terimprove banget buat gue dengan kehadiran Vlahovic yang akhirnya meledak gitu loh Juventus.
Nah ini harus diantisipasi sama Atalanta, karena kalau Vlahovic dikasih ruang selesai gitu. Atalanta sebenarnya juga dari segi permainan mereka juga benar-benar gue bilang eksentrik lah, kalau gue bilang beda dari klub-klub Italia lain, karena mereka lebih memainkan ball position. Tapi ya kualitas pemainnya mereka ya balik lagi ya cuman segitu doang gitu, cuman ya seadanya mereka lah gitu loh. Jadi buat gue ini pertandingan bakal seru sih, walaupun sebenarnya ini jam 3 dan gue belum tentu bisa nonton. Tapi gue bisa bilang harusnya kalau Juventus lagi dapat momentum begini, harusnya mereka bisa memanfaatkan momentumnya kembali lawan Atalanta kali ini. Oke, terus kita yang terakhir, mungkin ini agak kurang seru kalau buat gue, tapi kalau kalian mau nonton boleh, karena ini cukup seru buat gue. Eredivisie antara Ajax lawan Twente. Nah, sebenarnya kalau gue bilang sih Ajax ya sejelek-jeleknya Ajax, karena mengandalkan pemain muda ya mereka tetap akan apa ya, buat gue tetap akan berdiri tegak gitu loh untuk bertahan sebagai penghuni nomor 1. Dalam artian ya segi permainan mereka udah jelas banget itu, udah ada strukturnya lah yang jelas, sehingga mau pemain muda ataupun yang senior itu udah bisa jalan, dan itu kelihatan banget sepanjang musim ini. Walaupun gue berkali-kali bilang untuk Ajax ini, karena 60-70% squadnya adalah anak muda, inkonsistensi kerap terjadi, dan itu yang kelihatan pas kemarin lawan Utrecht sama lawan Twente di awal-awal. Nah itu juga sama lawan AZ tuh kalau nggak salah ya. Oh enggak, lawan Twente lawan Twente sama lawan Utrecht kemarin di paruh pertama ya, itu menunjukkan bahwa memang mereka kadang-kadang inkonsisten dalam beberapa dalam beberapa pertandingan tertentu lah, entah playernya out of form atau dari segi permainan mereka kurang padu saat itu. Tapi balik lagi ya, dengan defensif mereka yang benar-benar gila untuk musim ini, gue bilang ini gue coba sedikit lihat dari statistik ya, cuma 5 gol kebobolan dan 64 gol bisa mereka ciptakan, itu udah buat gue sih itu udah benar-benar mind blowing banget mereka untuk musim ini ya. Padahal mayoritas itu pemain muda yang ada di squadnya mereka, but ya mereka menunjukkan bahwa teamwork itu benar-benar mereka laksanakan dengan baik, dan ya hasilnya kelihatan gitu, mereka bisa memuncaki klasemen di Eredivisie, walaupun ya sebenarnya PSV bisa aja membahayakan mereka gitu kalau mereka sekali slip aja udah gitu loh, sebagai pesaing terdekatnya Ajax ya sekarang. Dan ya gue sih nggak ngeliat juga bahwa Ajax bisa out of form, kecuali ada satu dua hal tertentu, dan gue sih bilang Ajax jelas bisa unggul atas Twente. Oke, mungkin itu aja Mikey Ball kali ini buat preview matchday di weekend kali ini. Terima kasih yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di Mikey Ball berikutnya. Plus stay safe and healthy. Oke, see ya, ciao.